Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Mundi Saputra Siregar. Saya mahasiswa Politeknik Negeri Batam. Video ini merupakan tugas dari mata kuliah Pendidikan Pancasila, Pancasila sebagai sistem etika. Baiklah, langsung saja saya akan membahas yaitu Pancasila sebagai sistem etika. Jadi, Pancasila memiliki bermacam-macam fungsi dan kedudukan. Antara lain sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, ideologi negara, jiwa dan kepribadian bangsa. Pancasila juga sangat syarat akan nilai, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Oleh karena itu, Pancasila secara normatif dapat dijadikan sebagai suatu acuan tindakan baik, dan secara filosofis dapat dijadikan perspektif kajian atas nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat. Sebagai suatu nilai yang terpisah sama yang lain, nilai-nilai tersebut bersifat universal, dapat ditemukan dimanapun dan kapanpun. Nilai norma dan moral adalah konsep-konsep yang saling berkaitan dalam hubungannya dengan Pancasila, maka ketiganya akan memberikan pemahaman yang saling melengkapi sebagai sistem etika. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu nilai yang menjadi sumber dari segala penjabaran norma, baik norma hukum, norma moral, maupun norma kenegaraan lainnya. Nilai-nilai tersebut dijabarkan dalam kehidupan yang bersifat praktis atau kehidupan nyata dalam masyarakat, bangsa, dan negara, maka diwujudkan dalam norma-norma yang kemudian menjadi pedoman. Norma-norma itu meliputi norma moral adalah norma yang berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dapat diukur dari sudut baik maupun buruk, sopan atau tidak sopan, susila atau tidak susila. Yang kedua adalah norma hukum. Suatu sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu tempat dan waktu tertentu. Dalam pengertian ini disebut peraturan hukum. Dalam pengertian ini, Pancasila berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Lanjut. Dengan demikian, Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu pedoman yang langsung bersifat normatif. Ini yang bukan ya, ataupun praktis, melainkan merupakan suatu sistem nilai-nilai etika yang merupakan sumber norma. Jadi, etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang dan bagaimana kita dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu. Itulah pengertian dari moral. Etika. Etika terlalu fokus ya. Etika berkaitan dengan masalah nilai karena etika pada pokoknya membicarakan masalah-masalah yang berkaitan dengan predikat nilai susila dan tidak susila, baik dan buruk. Langsung saja kita akan membahas etika Pancasila. Etika Pancasila adalah etika yang mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Jadi nanti saya akan menjelaskan baik itu dari nilai ketuhanan itu seperti apa, dari nilai kemanusiaan itu seperti apa, dan nilai persatuan itu seperti apa, kerakyatan seperti apa, dan juga keadilan itu seperti apa. Jadi yang nilai pertama itu adalah ketuhanan. Secara hierarkis, nilai ini bisa dikatakan sebagai nilai yang tertinggi karena menyangkut nilai yang bersifat mutlak. Seluruh nilai kebaikan diturunkan dari nilai ini. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila tidak bertentangan dengan nilai, kaedah, dan hukum Tuhan. Pandangan demikian secara empiris bisa dibuktikan bahwa setiap perbuatan yang melanggar nilai, kaedah, dan hukum Tuhan
baik itu kaitannya dengan hubungan antara manusia maupun alam, pasti akan berdampak buruk. Lanjut, yaitu kita akan membahas nilai kedua. Nilai kedua adalah kemanusiaan. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi, prinsip dari nilai yang kedua ini adalah keadilan dan keadaban. Nilai yang ketiga yaitu membahas persatuan, yaitu adalah suatu perbuatan dikatakan baik apabila dapat memperkuat persatuan dan kesatuan. Sikap egois dan menang sendiri merupakan perbuatan buruk. Demikian pula sikap yang memecah belah persatuan. Lanjut, nilai yang keempat adalah kerakyatan. Dalam kaitan dengan kerakyatan ini terkandung nilai lain yang sangat penting, yaitu nilai hikmat dan kebijaksanaan dan permusyawaratan. Lanjut, nilai yang kelima adalah keadilan. Apabila dalam sila kedua disebutkan kata adil, maka kata tersebut lebih dilihat dalam konteks manusia selaku individu. Adapun nilai keadilan pada sila kelima lebih diarahkan pada konteks sosial. Suatu perbuatan dikatakan lebih baik sesuai dengan prinsip keadilan masyarakat banyak. Nah, mungkin mohon maaf sebelumnya, ini adalah rangkuman yang telah saya rangkum materi-materi, yaitu tentang Pancasila sebagai sistem etika. Jadi kesimpulan yang kita dapat adalah, di sini saya akan membacakan kesimpulan yang saya dapat. Yang pertama, jadi Pancasila sebagai sistem etika di dunia sudah selasar sebab aktualisasi Pancasila sebagai dasar etika tercermin dalam sila-silanya. Jadi yang tadi ini adalah makna etika Pancasila dalam setiap sila. Sudah saya jelaskan tadi semuanya. Kemudian saya dapat menyimpulkan bahwasannya sila pertama itu adalah menghormati setiap orang, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang menetap di Indonesia. Begitulah kesimpulan etika Pancasila dalam sila pertama. Jadi kita tidak membedakan, baik itu dia memilih agama yang berbeda dengan agama kita harus menghormati setiap orang. Oke. Sila yang kedua, kita dapat belajar bahwasannya menghormati setiap orang sebagai pribadi utuh manusia. Manusia sebagai subjek pendukung, penyangga, pengemban, serta pengelola hak-hak dasar kodrati yang merupakan suatu keutuhan flag eksistensi dirinya secara martabat. Lanjut, sila ketiga. Di sila ketiga ini kita dapat bersikap dan bertindak adil dalam mengatasi segmentasi atau primordialisme sempit dengan jiwa semangat Bhinneka Tunggal Ika, bersatu dalam perbedaan dan berbeda dalam persatuan. Sila keempat yaitu adalah kebebasan, kemerdekaan dan kebersamaan yang dimiliki dan dikembangkan dalam dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan secara jujur dan terbuka dalam menilai berbagai aspek kehidupan. Yang terakhir, sila kelima, itu kita belajar bahwasannya membina dan mengembangkan masyarakat yang berkeadilan sosial yang mencakup persamaan derajat dan pemerataan bagi setiap warga negara. Jadi, sila-sila Pancasila merupakan suatu kesatuan integral dan integratif, menjadikan dirinya sebagai referensi kritik sosial kritis, komprehensif, serta sekaligus evaluatif bagi pembangunan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sekian, terima kasih. Itu adalah teori yang saya rangkum tentang Pancasila sebagai sistem etika. Saya Mundi Saputra, saya mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.